Nah, berikutnya adalah ketentuan umum dari program ISMA. Jadi yang pertama adalah bahwa teman-teman itu harus merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, serta tidak memiliki status kewarganegaraan ganda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa teman-teman itu pasportnya harus paspor Indonesia, serta tinggalnya di Indonesia. Jadi case-nya nanti akan ada beberapa case yang taruhlah mengikuti perkuliahan di kampus Indonesia tetapi kelasnya adalah kelas luar negeri. Misalnya ada beberapa case itu tinggalnya di Timur Tengah misalnya, tetapi kuliahnya di kampus Indonesia. Ya, nah itu tidak diperbolehkan karena posisi kan dia tidak berdomisili di Indonesia, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang keluarga negara ganda, misalnya dulu lahirnya di Amerika, sehingga kemudian ketika 18 tahun, belum 18 tahun, maka belum memilih. Nah, itu harus memilih salah satu keluarga negaraan, gitu ya. Jadi kita hanya ingin memberangkatkan yang benar-benar merupakan WNI. Kemudian usia maksimal berusia 24 tahun pada 1 Juli 2024. Kemudian tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah, kemudian mendapatkan nomination letter dari wakil rektor atau yang setingkat bidang akademik atau biasanya WR1 gitu ya, atau pembantu direktur kalau di vokasi 1 ya, wakil direktur 1 ya, terkait dengan akademik. Next please. Nah, kemudian aturan yang berikutnya adalah terkait dengan double funding. Jadi teman-teman itu tidak diperkenankan selama mengikuti program ISMA itu untuk menerima biaya hidup atau tunjangan hidup yang berasal dari Kemendikbudristek atau LPDP. Artinya apa? Artinya misalnya teman-teman menerima beasiswa bidik misi lah kapannya. Di situ kan ada komponen pembayaran SPP, tapi ada juga komponen biaya hidup. Nah, yang SPP jalan terus, tetapi biaya hidupnya, karena pendanaannya dari yang sama, itu maka salah satu harus dihentikan, gitu ya. Nah, tentu saja salah satu yang dihentikan adalah yang paling kecil, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengikuti ISMA, itu kan tunjangan hidupnya besar, karena mengikuti standar luar negeri, sehingga itu yang didapatkan, sementara tunjangan hidup dari beasiswa lain itu dihentikan. Beasiswa lain itu dalam artian bahwa berasal dari pocket yang sama ya, dalam hal ini adalah sumbernya dari Kemendikbudristek atau dari LPDP. Kemudian selama mengikuti program ISMA itu tidak boleh double atau mengikuti program kampus merdeka lainnya, gitu ya. Jadi hanya mengikuti ISMA saja. Kemudian ketika teman-teman mendaftar itu juga belum pernah mengikuti lebih dari 1 program kampus merdeka yang fleksib ya. Kembali lagi kami hanya fokus pada fleksib. Artinya apa? Artinya misalnya sebelumnya pernah mengikuti PMM misalnya, boleh daftar nggak ISMA? Boleh gitu ya. Sebelumnya mengikuti WMK atau kampus mengajar gitu ya, taruhlah kampus mengajar, boleh daftar nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah sebelumnya mengikuti kampus mengajar, kemudian mengikuti PMM, artinya sudah 2 kali mengikuti fleksib kampus merdeka, setelah itu daftar ISMA, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kami ingin memberikan kesempatan program kampus merdeka ini untuk diikuti oleh banyak orang gitu ya. Kemudian tidak pernah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, serta bersedia untuk mentaati seluruh aturan dan mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh program ISMA.